Kali ini saya bersama narasumber yaitu saya Fitria Sani. selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, berasa syukur dan nikmat dari Allah SWT. Saya siapa nama panjang Anda? Nama saya Fitria Sani. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang saling menghargai dan sikap pentingnya berbagi. Di sini saya mempunyai soal, di antaranya satu, apa yang dimaksud saling menghargai? Yang dimaksud saling menghargai di sini kita tahu diri, kita tahu posisi kita seperti apa, dan kita mampu memperlakukan orang lain sesuai dengan kodratnya. Itu yang dimaksud dengan menghargai. Selalu menghargai orang yang lebih tua, begitupun yang lebih tua juga selalu mensupport orang yang lebih muda. Seperti itu. Lalu sikap saling menghargai apa yang terkandung saat musyawarah? Sikap saling menghargai antara seseorang yang menyampaikan pendapatnya, kemudian orang lain itu menyimak apa yang disampaikan, kemudian diadakan diskusi, dan apapun keputusan akhir dari diskusi itu semua bisa menerima dan juga menjalankan dengan ikhlas. Dan apa saja contoh-contoh sikap saling menghargai? Contoh-contoh sikap saling menghargai itu banyak sekali ya nak ya, yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan di satu kelas kalian itu ada siswa juga yang berlainan agama. Pada saat pembelajaran agama, maka siswa yang sedang belajar agama Islam dengan siswa yang non-muslim itu saling menghargai. Yang non-muslim bisa juga dia beranjak ke luar ruangan, bisa juga tetap mengikuti tapi mengambil nilai-nilai baik yang ada pada pembelajaran tersebut. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa saling menghargai itu banyak sekali dan bisa kita lakukan di beberapa waktu dan juga tempat yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau azan waktunya sholat, kita sedang bergurau, kita off dulu, kita tidak boleh ramai, kita mendengarkan, seperti itu ya. Ada orang yang sedang menjalankan ibadah agama, misalkan rumah kita di dekat gereja, maka kita juga tidak boleh membunyikan musik yang terlalu keras, seperti itu. Kita saling mendoakan walaupun kita lintas agama, karena yang pasti Tuhan kita satu, Tuhan yang Maha Esa. Jadi apapun yang kita doakan baik-baik, artinya itu nanti akan kembali baik juga ke diri kita sendiri, seperti itu. Lalu mengapa kita harus menerapkan sikap saling menghargai? Karena sikap saling menghargai itu menurut diri kita itu sangat penting. Di sini kita akan hidup tentram, damai dan juga bahagia. Kita juga jangan salah, tidak hanya sikap menghargai aja. Di samping sikap menghargai, kita juga harus toleran dan juga mau berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah menurut saya, seperti itu. Menerima. Dan haruskah kita harus mengenali sikap saling menghargai? Kita harus mengenali, tidak hanya mengenali saja, tapi juga harus menerapkan, seperti itu ya. Menurut Anda, Mas Wando, kira-kira yang pernah Mas Wando lakukan bersama teman-teman sikap saling menghargai itu apa? Misalnya Berbagi makanan. iya, betul. Kalau kita berbagi makanan, kalau dikasih kita bilang terima kasih ya. Kalaupun kita tidak dibagi, maka kita juga tidak boleh memaksa, seperti itu. Nomor 6, apakah kita harus selalu menghargai orang lain? Iya, kita wajib dan harus selalu menghargai orang lain. Seperti yang sudah Ibu Vita katakan tadi, dengan sikap menghargai, saling berbagi, kita akan hidup tentram, nyaman, damai, dan bisa merasakan kebahagiaan orang lain juga, seperti itu. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sikap saling menghargai? Nilai-nilai yang terkandung, kita akan memanusiakan manusia. Kita akan memperlakukan manusia sesuai kodratnya, yaitu adalah makhluk Tuhan yang paling tertinggi karena memiliki akal,
pikiran dan juga tindakan-tindakan yang baik. Karena manusia yang memiliki akal pikiran, mereka akan bisa membedakan mana perbuatan baik dan juga mana perbuatan yang tidak baik. Yang mana perbuatan baik itu harus senantiasa kita lakukan agar bisa memberi manfaat kepada orang lain pada umumnya dan pada diri kita pada khususnya. Namun perbuatan yang jelek itu sebaik mungkin kita jauhi sesuai dengan larangan agama. Agama apapun pasti akan mengajarkan kebaikan seperti itu. Lalu sikap saling menghargai menunjukkan Pancasila ke. Sekarang Bu Rita sebelum menjawab mau tanya dulu, kalau sikap saling menghargai itu kira-kira sila keberapa? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti saling menghargai itu masuk penerapan sila kedua, memanusiakan manusia atau dalam artian kita sangat menjunjung rasa kemanusiaan seperti itu. Mengapa kita harus berbagi ke anak yatim? Karena salah satu yang memang harus kita bantu, kita tolong, kita kasih bantuan, kita kasih amalan itu adalah anak yatim, yang mana sasaran utama kita agar meringankan bebannya mereka seperti itu. Ketika ada orang yang tua sudah dipanggil Allah, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya di sini orang tua dari Bu Rita atau seperti apa sayang? Ketika ada orang tuanya sudah Oke. Yang mana kebetulan ibunya Bu Rita juga baru saja meninggal 100 harinya, maka kewajiban kita sebagai seorang anak atau sebagai putra putrinya senantiasa mendoakan, karena kasih orang tua itu sepanjang jalan, jika kasih anak itu hanyalah sepanjang jalan. Jadi kita mendoakan orang tua kita di setiap hembusan nafas kita itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan beliau-beliau semuanya. Maka dari itu setiap detik, setiap waktu, setiap hembusan nafas, Bu Rita berusaha selalu mendoakan kedua orang tua Bu Rita, entah itu ibunya Bu Rita yang sudah di surga sana maupun ayahnya Bu Rita yang masih dikaruniai wujud hidupnya seperti itu. Nomor 11, menurut Anda apa yang kita lakukan ketika orang yang mengajak teman Anda? Gimana? Tolong di Menurut Anda apa yang kita lakukan ketika orang yang sedang mengajak teman Anda? Oh gini, kita di sini ini sama-sama kedudukannya di hadapan Tuhan Allah SWT, bahwa kita sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, karena kita dikaruniai akal dan pikiran. Kita tidak boleh mengejek sesama, karena di hadapan Tuhan itu kita sama ya, jadi tidak boleh mengejek sama teman. Yang membedakan adalah hanyalah amalan kita. Kamu merasa sudah banyak berbuat baik atau lebih banyak perbuatan jelek kamu seperti itu, maka dari itu kita harus mengambil kebaikan dari orang lain yang di diri kita belum kita punyai. Begitu juga dengan orang lain, tidak masalah mengambil kebaikan yang ada pada diri kita, sehingga beberapa kebaikan yang kita padu padankan jadi satu, insya Allah kejelekan itu nanti akan tertutupi, dan yang terlihat di kita, yang kita terapkan semua adalah kebaikannya saja. Menurut Anda apa yang kita lakukan ketika teman Anda sedang bertengkar dengan orang? Kita wajib mengedukasi, ya, memberitahu bahwa bertengkar itu salah satu kegiatan yang tidak dianjurkan dan tidak baik. Karena apa? Karena itu nanti akan menimbulkan permasalahan. Karena di sini kita punya prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa? Kalau kita bisa bersatu dengan cara kebaikan, harus menerapkan cara yang tidak baik, yaitu salah satunya bertengkar. Lebih baik kita bersatu, kita belajar, kita menuntut ilmu semaksimal mungkin, sehingga ilmu itu nanti juga bermanfaat baik bagi kita pada khususnya dan juga bagi masyarakat di sekitar kita pada umumnya. Karena salah satu amalan yang tidak terputus adalah ilmu pengetahuan. Lebih baik kita bersatu, belajar rajin, menjadi generasi muda yang hebat daripada kita bertengkar.
13. Menurut Anda, apa jawab yang tepat untuk menghindari perselisihan antar keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain? Oke, langkah yang terbaik untuk menghindari perselisihan adalah kita punya prinsip bahwa kita itu manusia itu sama kedudukannya, kodratnya sama. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Kita merasa saling membutuhkan karena dalam hal ini kita selain sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Jadi artinya makhluk sosial di sini adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi untuk apa kita berselisih kalau kita masih membutuhkan orang lain seperti itu? Jadi lebih baik kita itu bersatu, memikirkan hal-hal yang positif. Langkah apa yang harus kita tempuh agar kita menjadi generasi muda yang hebat dan juga bermanfaat. Karena hebat saja tidak penting, lebih penting adalah bermanfaat seperti itu. Nomor 14. Menurut Anda, apa yang kita lakukan ketika kita melihat orang yang sedang dibully? Oke, kita tidak boleh membuli. Dan apabila kita melihat teman atau anak atau orang yang dibully, kita harus memberikan nasihat atau edukasi kepada orang yang membuli bahwa anak atau orang yang kalian bully itu tidak lebih jelek dari kalian. Karena si orang yang dibully ini tidak pernah membuli yang membuli itu tadi. Kenapa orang itu kok membuli? Berarti kan orang yang membuli tidak lebih baik daripada orang yang dibully seperti itu. 15. Menurut Anda, kenapa kita harus saling menghargai? Sangat penting sekali sikap dan jiwa saling menghargai. Karena ketika kita menghargai orang lain, kita itu sudah memanusiakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Maka dari itu secara tidak langsung kita juga sangat menghargai karunia dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nomor 16. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Saling menghargai itu kesimpulannya yaitu kita itu saling tahu memposisikan manusia. Nah, yang mana manusia kalau kita lebih muda harus bisa menghargai yang lebih tua. Yang lebih tua juga harus bisa menyatukan yang lebih muda. Biasanya yang lebih tua itu menang pengalaman, sedangkan yang lebih muda itu menangnya di ilmu pengetahuan. Jadi antara pengalaman yang dimiliki oleh orang yang lebih tua dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda, jika dipadu-padankan hasilnya pasti akan lebih baik. Nomor 17 dan nomor terakhir. Menurut Anda, apa yang kita lakukan ketika orang mengaji kita? Kita diam aja. Karena yang tahu kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang mau menjelek-jelekan kita, sudah abaikan saja. Seperti itu. Yang penting kalian harus tetap yakin, semangat menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang baik, orang yang smart, orang yang bisa memberi kemanfaatan terhadap orang lain. Tidak usah pedulikan apa kata orang yang menjelek-jelekan kalian. Dengan kalian menunjukkan potensi yang ada pada diri kalian, secara otomatis pasti orang yang menjelekkan kalian nanti akan malu dengan sendirinya. Oh ternyata apa yang saya katakan pada seseorang itu tadi tidak ada benar-benarnya sama sekali, bahkan salah semua. Jadi dia sendiri nanti yang akan malu dan bisa mengintrospeksi dirinya sendiri seperti itu. Terima kasih Bu, semoga kita bisa bertemu di acara lain hari. Oke, terima kasih kembali. Semoga podcast kita yang dalam waktu singkat ini bisa memberi manfaat pada diri kita, pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.